Perselingkuhan suamiku. Kisah yang menyakitkan. Hari ini, saya ingin berbagi cerita yang masih membuat saya marah. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, silakan bagikan cerita Anda di komentar. Suami saya, atau seharusnya saya katakan, mantan suami saya melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Hanya memikirkannya saja membuat saya mual. Ini terjadi beberapa minggu setelah bayi kami lahir. Saya kelelahan, sedang dalam masa pemulihan, dan beradaptasi dengan keibuan. Sementara itu, dia di rumah saat saya sedang bekerja, dan dia menyewa seorang pelacur di bawah umur seharga $100. Ya, $100. Dia membawanya ke rumah kami, ke tempat tidur kami, sementara bayi baru lahir kami berada di rumah ibu saya. Saya tidak mengetahui hal ini sampai nanti, ketika dia terlibat masalah yang lebih besar. Pelacur itu mulai memerasnya. Percayakah Anda? Dia meminjam $1.000 dari rentenir untuk membayarnya, tetapi ketika dia menuntut lebih, dia panik dan melaporkannya ke polisi, mengaku bahwa dia sedang diintimidasi. Tapi masalahnya adalah, dia mencoba menyembunyikan keterlibatannya. Dia pikir dia bisa berpura-pura menjadi korban, tetapi polisi tidak tertipu. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa dia telah menyewanya. Dia ditangkap dan ditahan, dan semuanya hancur. Dia kehilangan pekerjaannya di sekolah, dan saya merasa terhina, sedih, dan marah. Tapi yang benar-benar membuat saya marah adalah reaksi ibunya. Alih-alih menyalahkannya, dia menyalahkan saya. Dia bilang kalau saya mau tidur dengannya selama kehamilan, dia tidak akan berselingkuh. Apa Anda bercanda? Beberapa minggu terakhir kehamilan sangat menyakitkan, dan seks adalah hal terakhir yang ada di pikiran saya. Dan bagian terburuknya, saya masih bersamanya. Saya tahu, ini gila. Mengapa saya tidak meninggalkannya? Saya bertanya pada diri sendiri setiap hari. Teman-teman saya sudah memperingatkan saya tentang dia bahkan sebelum ini terjadi. Dia selalu menjadi pasangan yang buruk. Saat saya hamil, ada kejadian yang seharusnya menjadi peringatan. Kami bertengkar bodoh, saya pikir itu tentang TV, dan dia melemparkan gelas air ke wajah saya. Saya syok dan mengunci diri di kamar mandi. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengusir saya dari rumah. Saya harus berkeliaran di jalan sampai ibu saya menjemput saya. Ini memalukan, tapi saya perlu membagikan ini. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, bagikan cerita Anda. Bagaimana Anda mengatasi pengkhianatan itu? Tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi. Mari kita ciptakan komunitas yang saling mendukung di masa-masa sulit. Terima kasih sudah mendengarkan.